Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga pagi ini kalian sehat, tak kurang suatu apapun. Tentunya kalian sudah siap di depan laptop dan Android masing-masing. Bapak selalu berpesan, kalian harus selalu berhati-hati untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu kalau tidak ada yang sangat penting. Hidup berdisiplin akan menghindarkan kita dari mara bahaya. Semoga kita terhindar dari pandemi COVID-19. Amin. Anak-anakku kelas 7 yang Bapak cintai. Pagi ini kita akan belajar tentang tata tertib siswa SMP Negeri 1 Blora dan kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah kita tercinta. Namun sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena Bapak yakin kalian belum kenal dengan saya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau kalian tidak mengenal saya, maka kalian tidak akan sayang kepada saya. Nama saya Bapak Haryanto. Sering dipanggil dengan sebutan Pak Har. Mudah diingat bukan? Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 1 Blora. Sehari-hari saya mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu, oleh kepala sekolah, saya juga ditambah tugas untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang tugasnya bersama seluruh siswa SMP Negeri 1 Blora untuk selalu menjaga ketertiban sekolah, melaksanakan program-program kesiswaan baik di bidang akademis maupun di bidang non-akademis. Semua itu dilakukan untuk kemajuan sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 1 Blora. Masih ingat slogan sekolah kita ya? Ya, SMP Negeri 1 Blora terbaik dan terdepan. Anak-anakku siswa kelas 7 yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Kali ini Bapak akan menyampaikan tentang tata tertib siswa SMP Negeri 1 Blora. Siapapun yang berstatus sebagai siswa SMP Negeri 1 Blora wajib menaati tata tertib sekolah. Secara umum, tata tertib sekolah sudah terpasang di lingkungan sekolah yang dapat kalian baca setiap saat. Karena saat ini kalian belum masuk sekolah, maka akan Bapak sampaikan secara sekilas. Nah, di layar dapat kalian saksikan tentang tata tertib siswa SMP Negeri 1 Blora yang terdiri dari pasal 1 tentang ketentuan umum, pasal 2 larangan, pasal 3 sanksi. Nah, kita mulai dari tata tertib. Tata tertib sekolah ini diberikan dengan tujuan untuk menegakkan kedisiplinan sekolah, membawa siswa dalam perkembangan jiwanya, dan terselenggaranya proses belajar mengajar yang tertib dan lancar yang diatur sebagai berikut. Pasal 1, ketentuan umum. 1. Kegiatan intrakurikuler. Maksudnya adalah kegiatan sekolah di waktu pagi hari atau yang sudah dilaksanakan setiap hari.
Pada waktu berlangsungnya pelajaran, para siswa wajib hadir di sekolah sebelum pelajaran dimulai. Di sini anak-anak dilarang untuk datang terlambat. Nah, para siswa yang datang terlambat wajib lapor kepada kepala sekolah atau petugas yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah guru piket. Pada permulaan jam pelajaran pertama dan setelah pelajaran terakhir, para siswa wajib berdoa dan menghormat guru sesuai dengan cara yang telah ditentukan. Berikutnya, para siswa wajib memasuki ruangan dengan tertib dan teratur. Siswa yang tidak hadir di sekolah wajib mengajukan izin dengan surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua atau wali murid. Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum pelajaran berakhir, mungkin karena sakit atau keperluan lain, kepada mereka diberikan izin dari sekolah dan harus disampaikan ke orang tua atau penanggung jawab. Pada waktu tidak ada pelajaran, pada waktu istirahat, siswa wajib berada di luar kelas. Pada saat guru berhalangan hadir, siswa wajib tetap berada di dalam kelas dan ketua kelas atau petugas piket harian melapor kepada kepala sekolah atau petugas yang telah ditunjuk. Dalam hal ini adalah guru piket. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, setiap siswa SMP Negeri 1 Blora wajib menjadi anggota OSIS. Walaupun nanti dalam perkembangannya akan ditunjuk pengurus OSIS melalui pilihan pengurus OSIS. Berikutnya, kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah wajib antara lain kegiatan pramuka untuk kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan untuk yang pilihan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing siswa. Untuk kegiatan upacara bendera, setiap siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera di sekolah atau di tempat lain dengan tertib dan khidmat. Setiap siswa wajib menjaga agar pelaksanaan upacara bendera berlangsung dengan lancar, tertib, dan khidmat. 4. Ketertiban, kebersihan, dan keindahan sekolah. Kita mulai dari gedung sekolah, kelas, halaman, dan peralatan. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan kelas, gedung sekolah, dan halaman sekolah. Setiap siswa wajib ikut serta menjaga keutuhan, keselamatan, serta keamanan semua peralatan milik sekolah. Setiap siswa wajib mengganti atau memperbaiki barang-barang milik sekolah yang karena kelalaiannya hilang atau rusak. Penempatan sepeda. Bagi siswa yang membawa sepeda, wajib menjaga dan menempatkan sepedanya di tempat sepeda dan meletakkannya secara teratur dan rapi. Ini tempatnya berada di sebelah belakang bangunan SMP Negeri 1 Blora. Setiap siswa yang membawa sepeda wajib melengkapi dengan alat pengaman atau kunci sepeda dan diberi standar supaya bisa berdiri dengan baik. Pakaian dan cara berdandan. Setiap siswa wajib berpakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Siswa putra menggunakan celana panjang. Siswa putri menggunakan rok panjang. Sepatu warna hitam polos bertali.
kaos kaki setengah betis untuk hari Senin sampai dengan Kamis. Sedangkan hari Jumat menggunakan warna hitam. Setiap siswa wajib berpenampilan rapi, sederhana, dan tidak berlebihan. Setiap siswa menyisir rambut dan mengatur rambutnya dengan pantas dan rapi. Bagi siswa yang rambutnya melebihi bahu, wajib diikat dengan rapi. Siswa wajib memakai atribut lengkap yang meliputi topi yang berlogo SMP Negeri 1 Blora, lokasi sesuai dengan ketentuan, nama siswa, dasi, dan ikat pinggang yang berlogo SMP Negeri 1 Blora. Untuk etika atau kepribadian, bagi siswa yang berjalan, berarti tidak membawa sepeda, wajib berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru dan karyawan yang setiap pagi akan berdiri di halaman sekolah. Dan pada saat pulang sekolah, siswa wajib berjabat tangan dengan guru yang mengajar pada jam terakhir. Siswa wajib hormat kepada guru, karyawan, serta petugas sekolah di lingkungan SMP Negeri 1 Blora. Untuk larangan, ini banyak hal yang menjadi larangan siswa ya di sekolah. Antara lain, 1. Siswa dilarang merokok, dilarang membawa atau menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba, dilarang membawa barang-barang yang membahayakan dirinya atau orang lain, atau kehidupan sekolah, misalnya senjata tajam, buku, atau gambar terlarang. Berikutnya, dilarang bersolek berlebihan kecuali anting-anting atau subang. Misalnya ada yang memakai kalung yang besar, kemudian memakai gelang atau perhiasan-perhiasan yang mahal harganya, tidak diperbolehkan di SMP Negeri 1 Blora. Kemudian siswa putra dilarang berambut gondrong atau panjang, ataupun yang potongannya tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, misalkan sebelah kanan kiri dihabisi, sedangkan yang di atas itu yang tebal. Itu tidak diperbolehkan di SMP Negeri 1 Blora. Kemudian siswa putra dilarang melubangi daun telinga, memakai perhiasan anting-anting, kalung, cincin, dan perhiasan lain. Nanti akan sama dengan anak-anak pang. Ini yang tidak diperbolehkan juga. Berikutnya lagi, siswa dilarang berkelahi dengan siapapun, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Siswa dilarang meminta uang atau barang secara paksa atau mengompas pada siapapun, terutama kepada teman-teman sekelas atau teman dari kelas yang lain. Siswa juga dilarang mewarnai atau menyepir rambut. Kadang-kadang ada di antara siswa yang menyemir rambutnya menjadi merah. Itu tidak diperbolehkan. Pada saat jam istirahat, siswa dilarang keluar halaman sekolah tanpa izin kepala sekolah atau petugas yang ditunjuk. Siswa dilarang mencoret-coret, menggambar, menulisi dinding, meja, kursi, tembok kamar mandi, dan lain-lain. Juga siswa dilarang makan dan minum di dalam kelas, karena di sekolah sudah tersedia kantin. Kalian bisa membeli makanan dan memakannya di lingkungan kantin sekolah. Siswa dilarang memanjangkan dan mewarnai kuku. Barang siapa yang dengan sengaja memanjangkan kuku, maka nanti akan terkena sanksi. Maka jangan sekali-sekali memanjangkan kuku. Siswa dilarang melecehkan guru atau karyawan sekolah. Juga dilarang melakukan atau terlibat tindak kriminal ataupun asusila. Siswa dilarang membawa sepeda motor
di lingkungan sekolah. Kalian tidak boleh, walaupun kalian punya motor, kalian bisa naik sepeda motor, tapi dilarang membawa motor di lingkungan sekolah, karena itu larangan. Juga dilarang melompat pagar sekolah maupun jendela kelas. Siswa dilarang membawa HP atau ponsel kecuali ada perintah dari guru. Ya, jangan membawa HP, karena jika ada di antara kalian yang membawa HP, maka sekolah akan menyita. Karena sekolah sering melakukan razia di kelas-kelas bagi siswa yang membawa HP, maka HP-nya akan diambil. Jangan sekali-sekali membawa HP. Siswa dilarang membawa penghapus cair atau yang sering disebut dengan istilah tip X, karena biasanya tip X selain digunakan untuk menghapus tulisan yang salah, sering digunakan untuk mencoret-coret meja, kursi, dan sebagainya. Siswa dilarang membawa atau memutar CD porno atau sejenisnya. Selanjutnya, siswa juga dilarang duduk atau berdiri di atas meja. Kalian dilarang membawa kartu remi atau kartu sejenisnya, misalnya domino dan sebagainya. Alat olahraga atau alat musik yang tidak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Karena kadang-kadang ada yang membawa gitar, ada yang membawa bola, padahal tidak diminta oleh gurunya. Karena alat-alat tersebut biasanya akan digunakan di dalam kelas dan itu akan mengganggu kelas-kelas yang lainnya. Kecuali kalau memang oleh guru diperintahkan untuk membawa. Siswa dilarang mengendarai sepeda di lingkungan sekolah. Artinya, begitu kalian sudah masuk pintu gerbang sekolah, sepeda harus dituntun sampai ke tempat parkir. Jangan dikendarai. Kemudian untuk pelanggaran-pelanggaran itu ada 3 macam: pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Mengenai sanksinya nanti akan dibahas di lingkungan sekolah, terutama oleh guru BK. Kalau sekiranya pelanggaran itu sudah termasuk kelas berat, maka siswa akan dikembalikan ke orang tua. Maka saya berharap kalian jangan melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang sudah berlaku di SMP Negeri 1 Blora. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dengan cara tersendiri. Tata tertib siswa ini berlaku sejak ditetapkan 1 Juli 2020 oleh Kepala SMP Negeri 1 Blora, Bapak Andreas Sutrasno, SPD, MMPD. Berikutnya akan saya sampaikan kegiatan ekstrakurikuler yang selama ini berlangsung di SMP Negeri 1 Blora. Di dalam tata tertib tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk kegiatan ekstrakurikuler secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu yang sifatnya wajib dan yang sifatnya pilihan. Untuk yang sifatnya wajib adalah pramuka yang wajib diikuti oleh seluruh siswa SMP Negeri 1 Blora, baik itu kelas 7, 8, dan 9 yang jadwalnya sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang berlangsung di SMP Negeri 1 Blora. Yang pertama, upacara bendera. Untuk kegiatan upacara bendera ini dilaksanakan setiap hari Senin ataupun pada hari-hari besar. Karena ini sifatnya wajib juga untuk dilaksanakan, maka seluruh siswa SMP Negeri 1 Blora juga termasuk Bapak dan Ibu guru karyawan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan seragam sesuai dengan ketentuan. Kalau setiap hari Senin biasanya menggunakan seragam putih biru lengkap. Kalau misalnya hari pramuka berarti menggunakan pakaian pramuka lengkap. Seperti itu dan seterusnya.
Kemudian untuk pramuka tadi sudah saya sampaikan sifatnya wajib untuk kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya ada PKS, petugas keamanan sekolah. Nah, petugas-petugas ini nanti akan ditunjuk oleh sekolah di bawah kendali Bapak Hermawan yang nanti tugasnya adalah mengamankan sekolah kita ketika sedang melaksanakan kegiatan misalnya upacara bendera. Maka petugas-petugas ini akan berada di jalan raya untuk mengatur arus lalu lintas, membantu Bapak polisi yang bertugas. Berikutnya yang keempat adalah ekstra cinta lingkungan hidup. Kemarin Pak Dr. Andes Prayitno sudah menyampaikan bahwa SMP Negeri 1 Blora adalah SMP atau sekolah adiwiyata. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan sekolah. Maka di SMP Negeri 1 Blora ini ada ekstra kurikuler cinta lingkungan hidup. Kegiatannya adalah anak-anak yang memiliki bakat atau kemampuan atau hobi untuk membersihkan lingkungan, menata lingkungan dengan pepohonan, dengan bunga-bunga dan sebagainya, maka akan ditampung atau ikut dalam kegiatan cinta lingkungan hidup. Nah, untuk yang nomor 5, bagi anak-anak yang pengen mengasah keterampilannya dalam berbahasa Inggris, maka kalian bisa masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler English Club. Nah, bagi anak-anak yang mengikuti kegiatan ekstra English Club ini diharapkan adalah mampu menekuni bahasa Inggris dengan baik, dan tentunya nanti harapannya adalah bisa menggunakan bahasa Inggris ini sebagai alat komunikasi, sehingga nanti mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan lancar. Selanjutnya vokal. Nah, ini terutama untuk anak-anak yang punya kemampuan bidang menyanyi. Nah, ini dapat tersalurkan bakatnya ketika mengikuti les vokal ini atau ekstrakurikuler vokal ini. Nah, di sini nanti akan mendapatkan bimbingan, pembinaan dari para pembina agar mampu meningkatkan kemampuan vokalnya sehingga mampu menyanyi dengan suara baik. Dan biasanya ini juga sering ada lomba. Alhamdulillah SMP Negeri 1 Blora sering memunculkan juara-juara di bidang vokal ini. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Sekarang masuk ke yang nomor 7, yaitu ekstrakurikuler bola voli. Ekstrakurikuler bola voli ini juga dilaksanakan di SMP Negeri 1 Blora, baik untuk putra maupun putri. Bagi yang mempunyai hobi bermain bola voli, bakatnya dapat tersalurkan dengan mengikuti ekstrakurikuler bola voli. Selanjutnya, bagi siswa yang mempunyai hobi di bidang menulis, maka kalian bisa mengembangkan hobinya itu dengan masuk kegiatan ekstrakurikuler menulis cerpen. Dengan memasuki atau mengikuti kegiatan menulis cerpen ini, maka kalian diharapkan nanti mempunyai kemampuan untuk menjadi penulis-penulis yang hebat, penulis-penulis yang terkenal dan yang mampu menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk cerita pendek. Selanjutnya, untuk yang punya hobi bela diri pencak silat, karena di SMP Negeri 1 Blora ini juga ada kegiatan seni bela diri pencak silat, maka kalian bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pencak silat. Untuk anak-anak yang mungkin ketika di SD sudah mengikuti kegiatan renang, maka bakat itu bisa kalian kembangkan lagi dengan masuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler renang yang biasanya diselenggarakan
di kolam renang Tirto Nadi Blora, dan kadangkala juga akan diajak ke kolam renang yang ada di Mantingan, Kabupaten Rembang. Sudah banyak juara dari SMP Negeri 1 Blora di bidang olahraga renang ini. Nah, selanjutnya untuk anak-anak yang hobi bermain basket, silakan kalian ikut atau memilih ekstrakurikuler basket maksud saya. Karena di SMP 1 ekstrakurikuler basket ini juga termasuk salah satu pilihan yang dapat dipilih oleh siswa untuk menuangkan atau menyalurkan hobinya. Seni bela diri lain selain pencaksilat ada taekwondo. Maka yang kemarin ketika SD sudah ikut taekwondo, maka di SMP pun bisa dilanjutkan, atau mungkin belum sama sekali mengikuti kegiatan taekwondo, kalian bisa memilih ekstrakurikuler taekwondo sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Selanjutnya, nah, ini ekstrakurikuler tenis meja. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk anak SMP juara tenis meja di tingkat Kabupaten Blora itu baik putra maupun putri kebanyakan diraih oleh siswa-siswi SMP Negeri 1 Blora. Karena memang di SMP 1 Blora ini tenis meja merupakan salah satu olahraga favorit yang banyak menghasilkan juara. Maka ketika di SD kalian sudah pintar bermain tenis meja, kemampuan itu dapat dilanjutkan kembali ketika di SMP. Tapi kalau misalnya masih betul-betul pemula, silakan di SMP 1 Blora juga akan siap membina kalian untuk menjadi para petenis meja yang andal. Selanjutnya, untuk yang hobi karawitan, bakat Anda dapat tersalur melalui kegiatan ekstrakurikuler karawitan. Karena di SMP Negeri 1 Blora juga dilaksanakan ekstrakurikuler karawitan. Selanjutnya untuk, ini bagi yang berjiwa muda biasanya akan suka dengan band, musik-musik yang mungkin masa kini. Nah, bagi kalian yang punya bakat atau hobi ke band, maka bakat Anda, keinginan Anda dapat tersalur melalui kegiatan ekstrakurikuler band yang juga diselenggarakan di SMP Negeri 1 Blora. Kemudian lagi bagi yang hobi dengan olimpiade, maka kalian bisa masuk ke ranah olimpiade. Karena banyak juara yang ditelurkan oleh SMP Negeri 1 Blora dalam berbagai bidang OSN ini, antara lain IPA, kemudian lagi ada matematika maupun yang IPS. Sehingga di SMP Negeri 1 Blora ini ada 3 mata pelajaran yang siswanya betul-betul dibina untuk dipersiapkan menjadi juara-juara OSN mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Berikutnya, di SMP 1 juga diselenggarakan ekstrakurikuler PMR atau Palang Merah Remaja. Sehingga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan outdoor, kemudian ada teman-teman berpanas-panas upacara, dan mungkin ada yang pingsan, maka ini yang mengikuti kegiatan suka menolong teman, yaitu maksud tergabung dalam kegiatan PMR, maka bakat Anda dapat terwadahi di ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Blora. Untuk yang hobi seni tari, ini kalian bisa memilih seni tari sebagai pilihan ekstrakurikuler pilihannya. Seni tari. Selanjutnya, yang punya bakat di bidang musabaqah tilawatil Quran, suaranya bagus, bisa mengikuti ekstrakurikuler MTQ.
Nah, bagi yang punya hobi menggambar, terutama di bidang kaligrafi, maka bakat Anda juga akan tetap tersalurkan, karena di SMP Negeri 1 Blora ini juga ada kegiatan ekstrakurikuler kaligrafi. Bagi yang sudah terbiasa dengan kegiatan mengaji, maka dapat dilanjutkan lagi untuk ekstrakurikuler tahfidz yang dipandu oleh tenaga-tenaga yang sudah berpengalaman di bidangnya, ahli-ahli tahfidz. Demikian juga yang suka dengan seni hadroh, di SMP Negeri 1 Blora ini sudah lengkap alat-alatnya, yang siap merekrut atau siap menampung bakat siswa-siswi SMP 1 Blora yang punya hobi di bidang seni hadroh. Itulah beberapa kegiatan ekstrakurikuler baik yang wajib maupun yang pilihan yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Blora. Untuk itu pada kesempatan ini sebelum ditutup, saya perlu menyampaikan sekali lagi, saya mengucapkan selamat kepada anak-anak yang kemarin sudah mendaftar di SMP Negeri 1 Blora dan sudah dinyatakan sebagai siswa SMP Negeri 1 Blora. Saya berharap semoga kalian menjadi siswa SMP Negeri 1 Blora ini semakin termotivasi untuk menjadi siswa yang terbaik, bisa mengembangkan segala potensi yang dimiliki, baik yang akademis maupun yang non akademis, dan ke depan kalian akan menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa memberikan gambaran kepada kalian tentang apa dan bagaimana SMP Negeri 1 Blora, sehingga walaupun kalian saat ini belum masuk ke SMP 1 Blora, kalian sudah punya gambaran, sehingga ketika besok COVID-19 ini sudah lewat, kemudian sudah masuk kembali ke sekolah, kalian sudah punya gambaran dan segera menyesuaikan dengan lingkungan SMP Negeri 1 Blora. Dan jangan lupa nanti setelah kalian melihat ini, kalian bisa mengisi beberapa hal yang ada di bawah, yang bisa nanti setelah kalian isi bisa kalian upload untuk pedoman kami ketika besok kalian sudah masuk kembali, yaitu harus mengisi beberapa data. Akhirnya saya Bapak Haryanto mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ini ada kekurangan. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.